Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai aplikasi K3, yakni identifikasi dan analisa kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja atau PAK di perusahaan PT Inka Persero menggunakan metode FMEA. Tetapi sebelum itu izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Iwan Fahriaman Faisal, NPWP 212000027. Oke, next. Nah, pada judul tadi, saya terbersit ide karena tak jarang terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja atau PAK di perusahaan PT Inka Persero. Dan ini dilatar belakangi di mana PT Inka adalah sebuah perusahaan industri manufaktur yang berfokus pada pengajaran produk, pelayanan berkualitas tinggi, dan menyediakan berbagai produk untuk memenuhi beragam kebutuhan pelanggan, yakni kereta api. Proses pembuatan kereta api dimulai dari proses incoming, fabrikasi, finishing, dan final testing, di mana di dalam setiap proses pembuatannya tak jarang terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja atau PAK, terutama dalam proses fabrikasi. Nah, dalam pembahasan tadi kemudian dapat dirumuskan menjadi bagaimana sih cara untuk meminimalisir terjadinya kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja atau PAK yang terjadi pada setiap pekerjaan yang terdapat di PT Inka Persero. Oke. Dari rumusan tadi, tujuannya yaitu untuk meminimalisir potensi risiko terjadinya kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja atau PAK yang diukur dari aspek dampak, penyebab, dan pencegahannya menggunakan metode FMEA. Adapun manfaatnya yaitu membuat para pekerja yang terdapat di PT Inka semakin terjamin akan keselamatannya. Oke, next. Batasan masalahnya yaitu metode FMEA yang saya gunakan dalam penelitian ini, di mana metode FMEA ini menghitung nilai Risk Priority Number atau RPN dari setiap risiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja atau PAK. Nilai RPN didapat dengan cara mengalihkan severity, occurrence, dan detection, yakni dampak, penyebab, dan pencegahan. Oke, next. Konsep dasar mengenai metode FMEA ini yaitu untuk mengidentifikasi potensi risiko terjadinya kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja atau PAK yang diukur dari aspek dampak, penyebab, dan pencegahannya, yakni severity, occurrence, dan detection. Severity adalah tingkat keparahan yang terjadi akibat kecelakaan dan penyakit akibat kerja yang terjadi. Occurrence adalah frekuensi dari penyebab kecelakaan dan penyakit akibat kerja atau PAK. Skala yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dari 1 atau hampir tidak mungkin sampai dengan 10 atau hampir pasti. Kemudian detection. Detection adalah pengukuran terhadap kemampuan mendeteksi kecelakaan dan penyakit akibat kerja yang terjadi. Nah, dari ketiga pengukuran tadi, kemudian dihitunglah nilai RPN atau Risk Priority Number. RPN adalah metode yang digunakan dalam FMEA dengan mengalihkan 3 faktor utama tadi, severity, occurrence, dan detection. Semakin tinggi nilai RPN, semakin tinggi prioritas untuk mengambil tindakan perbaikan terhadap kegagalan tersebut. Tujuan utamanya adalah untuk mengidentifikasi dan mengurangi terjadinya risiko. Kemudian pada slide ini terdapat peraturan-peraturan K3 pada PT Inka Persero atau yang berlaku pada PT Inka Persero. Ini pertama, PT Inka Madiun mengadakan pemeriksaan kesehatan kerja yang meliputi pemeriksaan awal, berkala, dan khusus yang tertuang pada Permen Akertrans RI nomor per 03 ME nomor per 03 Men 1982 tentang pelayanan kesehatan tenaga kerja pasal 2.a. Kemudian pada PT Inka Madiun memperlakukan sistem shift kerja dan rotasi untuk menghindari pekerjaan yang monoton, yang mana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja Bab 3 Pasal M dan Permen Akertrans Nomor per 03 Men 1982 tentang pelayanan kesehatan tenaga kerja pasal 2 ayat B.
Oke, selanjutnya PT Inka Madiun telah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kesehatan kerja dengan terdapatnya fasilitas Politika, unit ambulans dan dilakukan pemeriksaan kesehatan, mana tertuang dalam Permen Akertas RI nomor per 03 Men 1952 tentang pelayanan kesehatan tenaga kerja pasal 1 huruf A poin 3. Kemudian pada PT Inka Madiun telah melakukan upaya preventif dengan pengecekan kesehatan berkala dan kuratif dan pengobatan pada Polinka seperti tadi, di mana ini tertuang dalam Permen Akertrans RI nomor per 03 Men 1952 tentang pelayanan kesehatan kerja pasal 2 poin J. Oke, selanjutnya PT Inka Madiun dalam upaya rehabilitasi KAK dan PAK dibantu oleh RSUD Dr. Sudono, dan ini tertuang dalam Permen Akertrans nomor per 03 Men 1952 pasal 2 poin C. Oke, next. Oke, dari konsep dasar mengenai metode FMEA tadi dibuatlah tabel analisa dan pembahasan, yakni tabel penilaian severity atau tabel pertama. Pada penilaian tabel severity ini menjelaskan mengenai tingkat keparahan, yakni efek dari kecelakaan kerja dan jenis-jenis kecelakaan dan penyakit akibat kerja dengan penilaian 1 atau paling ringan dan 10 adalah paling berat. Oke, next. Pada tabel penilaian occurrence ini menjelaskan mengenai tingkat kejadian penyebab kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja terhadap jenis-jenis kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja dengan penilaian 1 atau paling rendah dan 10 adalah paling tinggi. Oke, next. Oke, selanjutnya pada tabel penilaian detection ini menjelaskan mengenai kemungkinan terdeteksinya atau pengendalian kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja atau PAK terhadap jenis-jenis kecelakaan dan penyakit akibat kerja atau PAK dengan penilaian 1 atau hampir pasti dan 10 atau hampir tidak mungkin. Oke, next. Oke. Kemudian dari ketiga tabel tadi dihitunglah nilai RPN yang merupakan hasil kali severity, occurrence, dan detection, yakni dampak, penyebab, dan pencegahan seperti yang dijelaskan pada slide-slide sebelumnya. Oke, next. Oke, dari beberapa penjelasan sebelumnya dapat diambil kesimpulan bahwa berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, teridentifikasi 11 risiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja yang terjadi pada workshop produksi komponen aksesoris di PT Inka Persero, yaitu stres dan kelelahan, melempar alat kerja ketika memberikan kepada rekan kerja, merokok pada saat bekerja, tetap bekerja walaupun menggunakan peralatan rusak, tersengat listrik di dalam merangkai sistem kontrol kereta, terjatuh atau jatuh dari ketinggian, kontak dengan suhu panas ketika dalam pembuatan bodi atau rangka kereta, terkena percikan las dan terkena gerinda ketika dalam pembuatan rangka kereta, tersayat atau tertusuk, kejatuhan benda serta terkena paparan serbuk besi dan kayu. Kemudian yang kedua, berdasarkan pengolahan data menggunakan metode FMEA diperoleh 3 risiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja tertinggi, yaitu pada risiko stres dan kelelahan, karena terkena percikan las dan gerinda ketika dalam pembuatan rangka kereta dan terjatuh atau jatuh dari ketinggian. Oke. Selanjutnya, rekomendasi yang dapat diberikan untuk workshop produksi komponen aksesoris PT Inka adalah sebagai berikut. Di mana pemberian peringatan yang jelas dan tegas terkait jam kerja dan jam istirahat kepada para pekerja sehingga pekerja dapat bekerja sesuai dengan jadwal yang ditentukan dan sesuai kebutuhan. Kemudian, dan ini perlu pemberlakuan peringatan yang jelas dan tegas kepada pekerja yang tidak melakukan pekerjaannya dengan benar dan tidak menggunakan APD.
Kemudian pemberlakuan program K3 agar pekerja dapat memahami pentingnya bersikap sesuai dasar keselamatan dan kesehatan kerja, serta mengerti dasar-dasar K3 sesuai dengan pekerjaan mereka. Dan terakhir, itu pemberitahuan peringatan yang jelas dan tegas terkait posisi masing-masing bahan dan alat produksi sehingga pekerja dapat bekerja dengan leluasa dan mengurangi adanya risiko kecelakaan kerja. Oke, next. Kemudian daftar pusaka atau sumber dari pemaparan kali ini yaitu ini disampaikan pada slide ini, di mana terdapat 6 sumber. Oke, next. Oke, baik, sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, alhamdulillah, dan don't forget titik koma. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.